Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fadil Jabar, Farial Raihan, Riyadi, Ari Fauzi, dan Kenadi Ramadan. Kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem informasi kepegawaian yang meliputi narasi, normalisasi, dan RD yang akan dijelaskan oleh saudara Ari Fauzi dan Fariel. Berikutnya yang kedua, bagian mockup yang akan dijelaskan oleh saudara Kenadi Ramadan. Berikutnya yang ketiga, relasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan berikutnya yang keempat dan kelima, tabel tipe datanya serta membuat skrip akan dijelaskan oleh saudara Riyadi. Tanpa berlama-lama, kita langsung memasuki bagian penjelasan materi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang narasi. Budi merupakan seorang pegawai pada bidang HRD di salah satu perusahaan swasta. Budi harus menginput data absensi yang masuk untuk dijadikan laporan yang akan diserahkan kepada direktur utama. Yang dimana Budi harus menginput data nama karyawan, posisi pekerjaan, nomor identitas pegawai, menghitung gaji karyawan, dan nomor telepon. Ya, selanjutnya di sini ada normalisasi. Ini adalah tabel U-normal. Di tabel U-normal ini terdapat atribut nol laporan, NIP, nama, jabatan, pendapatan, dan nomor telepon. Di tabel atribut ini mempunyai data 4981812AC. Di tabel NIP ini mempunyai data 1052004, 1052005. Di tabel atribut nama terdapat dua data, yaitu Fadil Jabar dan Arif Fauzi. Di atribut jabatan terdapat dua data juga, yaitu staf IT dan staf admin. Di tabel pendapatan terdapat dua data, yaitu 10 juta sama 7 juta. Di tabel nomor telepon, atribut nomor telepon, terdapat dua data, yaitu 081238941102 dan 081234987765. Selanjutnya ada tabel normalisasi 1. Di sini ada atribut nol laporan, NIP, nama, jabatan, pendapatan, dan nomor telepon. Di atribut nol laporan terdapat dua data, yaitu 498182AC, 498182AC. Selanjutnya atribut NIP terdapat dua data, 1052004, 1052005. Di atribut nama terdapat dua data, Fadil Jabar dan Arif Fauzi. Di atribut jabatan terdapat dua data, yaitu staf IT dan staf admin. Selanjutnya di pendapatan, di atribut pendapatan mempunyai dua data juga, yaitu 10 juta sama 7 juta. Di atribut nomor telepon mempunyai dua data, 081238941102, 081234987665. Di sini saya akan melanjutkan normalisasi kedua. Di normalisasi kedua ini memiliki tabel laporan, tabel karyawan, dan tabel pendapatan. Yang dimana tabel laporan itu memiliki nomor laporan, NIP, dan nama. Yang dimana NIP dan nama itu sebagai kunci tamu. Kemudian di tabel karyawan memiliki NIP, nama, jabatan, dan nomor telepon. Yang dimana NIP, nama, dan jabatan itu sebagai kunci primer. Kemudian di tabel pendapatan memiliki pendapatan, NIP, nama, dan jabatan. Yang dimana NIP, nama, dan jabatan itu sebagai kunci tamu. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada Entity Relationship Diagram, sistem ERD absensi kepegawaian, yang dimana pegawai memiliki atribut nomor telepon, NIP, nama, jabatan,
dan pendapatan yang akan memberikan sebuah absensi kepada HRD yang akan merekap absensi. Kemudian HRD akan membuat sebuah laporan yang akan diberikan kepada direktur utama. Di sini saya akan melanjutkan tentang mockup. Mockup adalah gambaran nyata terkait konsep yang tengah diolah. Konsep ini bermanfaat untuk memiliki gambaran realistis, memudahkan proses revisi sebagai media presentasi dan menghemat anggaran. Di sini ada contoh tampilan mockup yang belum terisi. Tampilan depan ada bagian slip gaji karyawan, ada NIP, nama, nomor telepon, dan jabatan. Tampilan selanjutnya akan bermuncul seperti yang di samping ini. Ada nomor laporan, NIP, nama, jabatan, dan gaji. Selanjutnya mockup yang sudah terisi. Slip gaji karyawan, di sini ada saya masukkan contoh NIP, nama, nomor telepon, dan jabatan. Setelah diisi, lalu akan disubmit dan bermuncul seperti yang di kanan ini. Ada Fadil, Ari, M. Riyadi, M. Fariel, dan Kennedy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel relasi. Pada tabel pertama, tabel laporan memiliki atribut, kode laporan, tanggal, dan jenis laporan. Pada tabel laporan memiliki relasi terhadap tabel pegawai. Tabel pegawai memiliki atribut seperti NIP, nama, jabatan, alamat, dan nomor telepon. Pada tabel pegawai memiliki relasi terhadap tabel pendapatan. Tabel pendapatan tersebut memiliki atribut gaji, NIP, nama, dan jabatan. Ya, selanjutnya saya Muhammad Riyadi akan menjelaskan tabel dan tipe datanya. Tabel pertama adalah tabel laporan. Tabel laporan mempunyai nama atribut, no laporan, nama, dan NIP. Berjumlah 3 atribut dan berjenis varchar semuanya dengan panjang karakter 10 untuk no laporan, 20 untuk nama, 10 untuk NIP. Keterangan no laporan absensi pegawai, nama sebagai nama pegawai, keterangan NIP sebagai nomor identitas pegawai. Tabel kedua adalah tabel karyawan dengan atribut berjumlah 4, diantaranya NIP, nama, jabatan, dan nomor telepon. Berjenis varchar semua dengan panjang karakter NIP 10, nama 20, jabatan 7, dan nomor telepon adalah 13. Terakhir keterangan untuk NIP, nomor identitas, nama pegawai, jabatan sebagai jabatan pegawai, nomor telepon untuk nomor telepon pegawai. Yang tabel terakhir adalah tabel pendapatan. Tabel pendapatan mempunyai atribut berjumlah 4 atribut. Di antaranya 1 pendapatan, 2 NIP, 3 nama, dan 4 jabatan yang berjenis varchar semua dengan panjang karakter 10 untuk pendapatan, 10 untuk NIP, 20 untuk nama, 7 untuk jabatan. Dengan keterangan nomor 1 pendapatan gaji yang diterima pegawai, 2 NIP nomor induk pegawai, 3 nama pegawai, 4 jabatan pegawai. Membuat skrip bagaimana membuat tabel dan menentukan primary key dan foreign key, menginput data ke dalam tabel atau input data, dan membuat laporan gaji. Membuat tabel laporan. Membuat tabel laporan dan menentukan primary key pada tabel laporan. Skripnya menggunakan create table, laporan, kurung buka no underscore laporan, varchar 10, tipe data varchar ya, not null, tidak boleh kosong, koma, NIP, varchar, kurung buka 10, kurung tutup, titik koma. Lalu di sini script untuk membuat atau menentukan primary key. Alter tabel, laporan, add constraint, pk, underscore laporan, primary key, kurung buka no underscore laporan, kurung tutup, titik koma. Script pertama untuk membuat tabel laporan yang isinya adalah no laporan dan NIP. Yang kedua adalah menentukan primary key dari
tabel laporan yang menentukan no laporan sebagai primary key. Selanjutnya, membuat tabel karyawan dan menentukan primary key pada tabel karyawan. Di sini adalah script membuat tabel karyawan. Ada create table karyawan, nip, varchar, kurung buka 10, not null, tidak boleh kosong, koma, nama, varchar, kurung buka 20, kurung tutup, koma, no underscore telepon, tipe data varchar, kurung buka 13, kurung tutup, koma, jabatan, datanya varchar, not null, tidak boleh kosong. Ini adalah script untuk membuat tabel karyawan, dan ini adalah script untuk menentukan primary key dari tabel karyawan, yaitu nip sebagai primary key. Alter table karyawan, add constraint, pk underscore karyawan, primary key, kurung buka nip, kurung tutup, titik koma, table alterate. Dan di sini tabel terakhir ya, kita membuat tabel gaji dan menentukan primary key pada tabel gaji. Ini script untuk membuat tabel gaji, create tabel gaji, jabatan, varchar, tipe datanya, not null, pendapatan, varchar, kurung buka 10, kurung tutup, titik koma. Ini untuk membuat tabel gaji ya, yang diisinya ada jabatan dan pendapatan. Di tabel gaji, kita menentukan jabatan sebagai primary key, yaitu dengan script alter table gaji, add constraint, primary key, pk, underscore gaji, primary key, kurung buka jabatan, titik koma. Ya, sekarang kita menentukan version key pada setiap tabel. Ada 2 version key atau kunci tamu ya. Alter tabel laporan atau tabel laporan menentukan version key-nya adalah nip yang sumbernya berasal dari tabel karyawan. Scriptnya alter table laporan add constraint fk version key underscore laporan version key kurung buka nip kurung tutup references karyawan kurung buka nip kurung tutup titik koma. Yang kedua, menentukan version key dari tabel gaji untuk tabel karyawan. Scriptnya alter tabel karyawan add constraint fk underscore karyawan version key kurung buka jabatan kurung tutup references gaji kurung buka jabatan kurung tutup titik koma. Selanjutnya, menginput data ke dalam tabel. Ini kita menginput data laporan ke dalam tabel yang berisi no laporan dan nip beserta nilai dari no laporan dan nilai dari nip-nya sendiri. Codingnya insert into laporan kurung buka no underscore laporan, koma, nip values kurung buka tanda petik 1 498 182 AA petik 1 tutup, koma, tanda petik lagi 10 5 2004 kurung tutup titik koma. Ini salah satu contoh ya dari kelima data yang saya input ke dalam sistemnya. Lalu menginput data ke dalam tabel karyawan dengan insert into karyawan kurung buka nip, koma nama, koma no underscore telepon, koma jabatan kurung tutup dengan value kurung buka petik 10 5 2006 petik, koma, petik M Riyadi, petik, koma, petik 08123498764 petik tutup, koma, petik buka staff IT, petik kurung tutup titik koma. Script ini bertujuan untuk memasukkan data ke dalam tabel karyawan ya. Lalu script yang untuk menginput data ke dalam tabel gaji dengan insert into gaji kurung buka jabatan pendapatan values staff OP 5 juta. Membuat laporan slip gaji. Di sini saya menggunakan scriptnya lumayan panjang ya untuk menampilkan atau beroutput no laporan dan nip serta nama, jabatan, dan pendapatan karyawannya. Scriptnya select laporan dot no underscore laporan, koma laporan dot nip, koma karyawan dot nama, koma karyawan dot jabatan, koma gaji dot pendapatan from
dari kurung buka laporan inner join karyawan on laporan dot nip kurung buka karyawan dot nip kurung tutup inner join gaji on karyawan dot jabatan sama dengan gaji dot jabatan kurung tutup titik koma. Dan kita bisa dilihat ini hasilnya, dan ini adalah hasil pengimplementasian pada mockup output dari laporan slip gaji karyawan. Terima kasih, saya Muhammad Riyadi dan akan ditutup oleh Fadil Jabar sebagai moderator. Kembali ke moderator. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan sama Anya. Ku ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.